Cek cek satu. Oke. Udah kelihatan kursorku. Semoga kerekam ini ya. Oke. Jadi pada kali ini kita bakal bikin game TikTok tuh ya. Jadi silakan kalian ke Unity Hub, terus create aja nih project. Boleh 2D apa 3D bebas karena kita bakal bikinnya pakai apa? Pakai kanvas ya. Jadinya nanti bakal langsung ke dua dimensi gitu. Nanti silakan kasih nama project TikTok tuh atau apa bebas deh kalian namain. Oke, terus kita bakal bikin game TikTok tuh sederhana. Nah, sebelum kita bikin gamenya, ada baiknya kita kasih konsepan gamenya dulu kan. Jadi, buka penku. Oke, jadi game TikTok tuh itu kan sederhananya cuman kayak gini ya. Terus gini, gini. Berarti ada 9 nih. Satu, dua, tiga. Duh, oke ini aja. Ada satu, eh satu, satu. Kok hilang? Satu. Oke, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah, nanti kan di sini kita ngisi ini mau X apa yang ini bulat gitu kan. Dan nanti kita cek yang sama misalnya secara diagonal, secara vertikal ataupun secara horizontal. Nanti yang pertama mencapai itu menang, dan kalau emang nggak ada yang sama nanti kita bakal kasih nilai seri gitu kan. Jadi simpelnya gitu, nanti kita bakal bikin logika pengecekannya juga. Jadi yang pertama itu kita buat notepad dulu deh, notepad. Yang pertama kita buat papan atau notnya dulu ya, notnya. Notnya itu yang ini, misalnya not itu ini. Ini satu ini not satu, not dua, not tiga. Jadi papan tuh kumpulan dari 9 not ini gitu. Oke, jadi kita buat notnya. Terus notnya bisa interaksi ketika ketika not ditekan, maka muncul X atau O. Terus buat papan dari kumpulan not. Terus kita simpan papan yang sedang dimainkan ke dalam array ya. Kita simpan datanya buat nanti cek cek data yang disimpan apakah sudah memenuhi kriteria permainan gitu kan. Jadi kira-kira yang bakal kita lakuin itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Oke, mungkin kita bisa langsung ke Unity-nya. Silakan buka kalau udah selesai Unity-nya. Di sini nanti ada scenes biasa, sampel scene, tinggal dibuka. Terus kita di sampel scene ini kita klikkan di dalam scene ini kita klik kanan, kita buat UI, terus kasih canvas. Nah, nanti kalau kalian pakai 2D dia langsung apa ya, langsung nggak dalam objek apa nggak dalam Word 3D gitu. Jadi kalau yang pakai 3D tinggal tekan 2D di sini. Nah, nanti dia bakal masuk ke space 2D-nya gitu. Nah, di canvas ini, canvas tuh nanti render mode-nya itu screen overlay. Jadi dia sesuai sama screen kalian. Kalau misalnya screen-nya full HD, dia bakal 1920 kali 1080 ukurannya tuh membesar. Jadi kita pakai free aspect aja di sini, tuh bikin aja free aspect atau 16:9 aspect gitu ya. Terus ya udah nanti kanvasnya kayak gini. Nah, setelah kita buat kanvas, kita mau bikin papannya nih. Bikin
pembungkus papan ya kan. Papan tuh nanti nyimpan banyak not ya. Baru nanti kita buat notnya di dalam papan gitu kan. Jadi kita buat papannya dulu. Kita create empty game object namanya papan gitu kan. Nah, di sini kalian mungkin sadar udah beda nih empty game objectnya. Biasanya empty game object itu kan kalau kita bikin empty game object itu adanya transform ya. Nih, transform position 000, rotation 000 gitu kan. Sementara kalau papan itu rect transform. Nah, itu bedanya canvas sama game object biasa. Nah, kalau game object di dalam canvas, dia transformnya berubah jadi rect transform, di mana ada posisi X, posisi Y, posisi Z, sama panjang dan lebar gitu. Dan juga ada anchor di sini. Nanti kita bakal tune in lebih banyak untuk anchor ini. Terus ini kita udah buat papannya, cuman kok nggak kelihatan ya gitu kan. Jadi karena ini emang kosong, jadinya nggak ada kelihatan apa-apa. Jadi cuman kelihatan panjang lebarnya. Jadi kita buat aja mungkin ukurannya 500 kali 500 gitu kan. Wah, kegedean. Oke, kita buat ke free aspect aja. Jadi ya 500 kali 500 apa 1080p. Nah, gini mungkin. Nah, jadi kelihatan. Jadi nggak melebihi layar gitu kan. Nah, papannya udah kita buat nih 500 kali 500, terus tinggal kita buat empty apa bukan empty. Kita buat button. Jadi button tuh kan kalau bisa kita tekan ya. Jadi kita mungkin bikin notnya itu dari button aja gitu kan. Kita kasih nama not gitu ya. Not. Oke. Oke. Not ini button ini punya komponen rect transform biasa, canvas renderer yang isinya itu image. Jadi ini bisa dimatikan image-nya, bisa enggak gitu kan. Tapi kita pakai aja image-nya. Terus ada komponen satu lagi namanya button. Nah, komponen button ini bisa di interactable, bisa dimatikan interaksinya, bisa juga kita sisipkan fungsi kita buat kalau button itu diklik nanti mau ngapain gitu. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke codingan buttonnya, kita bikin buttonnya ini kayak papan dulu nih. Kita ubah panjangnya lebarnya 100, panjangnya juga 100, jadi 100 kali 100. Nah, di dalam button ini kan button tadi ya, ini kan button tadi awalnya kan. Nah, button di dalam button ini kita punya teks juga tuh kan, ada tulisan tuh, ada tulisan button. Nah, di mana tuh tulisannya, kok nggak ada gitu kan, kok nggak ada komponen teks. Komponen teks itu ada di anaknya. Nah, di sini ada TMP. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah nih, bisa jadi X, bisa jadi no, bisa jadi O, bisa jadi Atko misalnya, bisa jadi aku ganteng gitu kan. Nah, bebas, bisa kita customisasi. Jadi sementara ini kita kasih hehe dulu kan. Terus kita mungkin ubah fontnya jadi agak gedean dikit, mungkin 100 kali. Terus mungkin jadi W. Nah, dan 108, 75 ya. 75 mungkin cukup lah ya, 75. Terus alignmentnya kita ganti ke tengah aja nih. Kalau misalnya belum di tengah, kalau udah ya udah nggak usah diganti-ganti lagi. Nah, teks ini nanti yang bakal kita modifikasi ya. Nah, tapi sebelum kita modifikasi teksnya, kita coba bikin fungsi biasa dulu, biar bikin ngetes buttonnya bisa nggak kita buat interaksi gitu kan. Jadi, kita bakal bikin game manager dulu nih. Jadi, tinggal kalian klik kanan di sini, terus create si subscript namanya game manager. Nanti dia bakal langsung berubah ikonnya gitu kan. Biasa kalau kita buat game manager gitu, ikonnya langsung berubah, tapi ini tetap script gitu ya. Aduh, sorry. Oke, lanjut. Sekarang di luar kanvas, ini kan di luar kanvas, klik kanan, kita create game object. Nah, jadi dia pakai transform, nggak pakai kanvas gitu ya. Silakan di reset positionnya biar mudah dicari nantinya kalau diperlukan, tapi nggak bakal kita cari juga sih. Nah, game object ini tinggal di rename jadi game manager. Nah, terus kita masukkan codingan game manager ke dalam game object game manager gitu. Nanti silakan kita buka codingannya. Nah, nanti ke Visual Studio Code kelihatan ya. Aku zoom deh 1, 2. Nah, kelihatan ya. Oke.
Jadi kalau kita bikin script kan pasti ada start sama update ya. Nah, di sini kita belum pakai itu. Kita cuman perlu buat fungsi tambahan yang namanya public void ketika ketika button atau ketika not diklik. Nah, kita pengen ketika not diklik itu kita mau ngapain? Mungkin kita debug log aja. Debug.log. Wey, aku diklik. Nah, gitu kan. Oke, jangan lupa titik koma. Terus udah nih, udah kita buat scriptnya gitu kan. Kita coba. Nah, loh kok nggak bisa, nggak muncul apa-apa nih di konsol. Nggak ada ngapa-ngapain gitu kan. Ya, karena kita belum masukkan scriptnya ke dalam button kita. Gimana cara masukinnya? Kita pergi ke note tadi, ke button. Kan di button ada nih, ada interactable, transition, ada navigation, terus ada on click nih. Di on click ini ada klik tambah, listnya kan masih empty, kita tambah listnya. Terus ini dia butuh objek nih. Nah, kita masukkan game manager kita, game manager. Terus di game manager kan ada fungsi game object, ada komponen game object, ada game komponen transform sama komponen yang kita buat sendiri tadi namanya game manager. Nah, kita pilih game manager, terus ada tuh ketika not diklik. Nah, jadi kalau kita udah assign gini, terus kita coba, ntar ini kita buat agak kecilan dikit deh. Ya, segini deh, biar kelihatan ya. Oke, kita coba play. Nah, ini kalau kita klik, nah muncul tuh, woi aku diklik gitu. Jadi kita udah dapat nih, udah bisa berinteraksi sama si node-nya gitu ya. Jadi kita udah selesaikan satu. Kita udah buat node-nya, done. Node-nya sudah bisa interaksi, done. Terus ketika node ditekan muncul X atau O gitu. Nah, ini baru kita lanjutkan. Ini kan kita udah sampai node-nya bisa ditekan nih, udah ngasih feedback ke kita gitu kan. Nah, jadi kita tinggal buat aja, kita tinggal ngakses si teks yang ada di dalam si button ini. Gimana caranya? Kita jadikan aja sebagai parameter. Jadi kita siapin parameter text mesh pro UI bernama text object misalnya gitu kan. Nah, ini merah kenapa? Dia bilang apa nih katanya? The type or namespace name text mesh pro UI could not be found. Kenapa nih? Nah, ini karena kita belum ngimport library TM Pro-nya. Jadi kita harus nge-import library TM Pro-nya. Jadi gimana caranya? Using TM Pro gitu. TM Pro ini apa? T-nya text, M-nya mesh, Pro-nya Pro, text mesh Pro gitu. Jadi kita udah menggunakan library text mesh Pro. Nah, text mesh Pro sendiri ada dua. Nah, yang pertama itu text mesh Pro biasa. Nah, yang kedua text mesh Pro UI. Mesh Pro text mesh Pro. Terus yang satu lagi ya UI. Nah, ada dua nih jadinya. Yang kita pakai yang UI kenapa? Karena kita pakainya untuk UI, untuk di canvas gitu ya. Kalau kita pakai yang untuk di word object, workspace, kita pakainya yang text mesh Pro biasa. Pro yang biasa nih, ya ada dua. Kita pakai yang UI. Oke, pastikan tulisannya benar ya, UI. Ada UI gitu ya. Terus nanti di dalam text mesh Pro UI ini, kalian lihat sendiri ya, mungkin tadi udah melihat di note text mesh Pro. Nah, di sini ada teks nih. Nah, ini bisa kita modifikasi. Ini nama atributnya text input ya. Jadi kalau kita mau ngaksesnya gimana? Kita tinggal tulis parameternya text mesh pro object, text object dot text sama dengan x misalnya. Nah, sini kita kalau misalnya ini ditekan, kita bakal ngakses si text mesh pro-nya ini buat nulis x. Jadi kita coba, tapi ini belum bisa. Kenapa? Jadi coba kita tekan. Nah, belum bisa nih, nggak muncul apa-apa. Di backlog yang tadi pun nggak muncul
karena udah kita udah kita timpa codingannya ya. Nah, gimana biar bisa? Biar bisa, di sini kan udah missing nih, missing game manager ketika not ditekan, diklik gitu kan. Kenapa missing? Karena udah kita modifikasi. Awalnya kan fungsinya itu nggak punya parameter nih. Nah, sekarang udah kita kasih parameter. Jadi dia minta kita reassign. Nah, kita reassign kalau emang masih ada. Jadi kita reassign ini udah ada nih. Ketika not diklik udah ada parameter TextMesh Pro UI gitu. Nah, di sini. Nah, kita tinggal masukin TextMesh Pro kita ke dalam si on click ini gitu. Nah, jadi ini kalau udah kita coba, nah bakal berubah jadi X. Nah, gitu. Nah, ini masih X doang. Kita pengennya jadi XO nih. Kalau misalnya ada banyak gitu kan. Misalnya main pertama itu X, yang kedua itu O gitu misalnya kan. Jadi misalnya ini kalau kita punya dua papan misalnya, terus ini kita pindahin nih ke kanan gitu. Ini nggak usah diikutin dulu. Punya dua papan gitu kan. Terus punya dua not gitu kan dalam papan. Ini kalau ditekan kok masih X22, maunya habis X kan O gitu. Nah, gimana cara ngakalinnya? Sederhana aja, kita buat dia dalam bentuk turn gitu. Jadi kita siapin private integer turn sama dengan 0. Nah, terus kita tanyain aja, if turn sama dengan 0, maka lakukan ini. Nah, kalau nggak 0, else berarti kan kita lakukan ini. Yang satu lagi, yang O gitu kan, text object dot text sama dengan O gitu. Nah, udah. Jadi ini kalau kita punya dua node gitu kan, dia berubah. Tapi ini belum berubah sih. Jadi mungkin kalian udah sadar kenapa dia nggak berubah. Jadi ini aku pindahin dulu. Ya, kalau kita tekan masih belum berubah. Kenapa? Karena turnnya masih 0. Jadi dia masuknya ke if yang sini terus. Nah, gimana cara ngakalinnya? Jadi tinggal kita pindah setelah gilirannya, kita pindahin gilirannya ke si sebelahnya. Begitu pula sebaliknya, kalau udah selesai giliran si O, kita balikin gilirannya ke si X gitu. Jadi mereka bergantian gitu. Nah, ini kalau kita mainkan udah jadi XO. Nah, gitu. Jadi udah mulai nih, udah mulai kelihatan nih permainannya kan. Terus kita udah selesai nih yang muncul X atau O kan. Dan nah, terus sekarang kita buat papannya gitu kan. Kita buat nih papannya. Jadi udah buat dua. Sebelum buat papan, aku pengen hapus dulu ini. Aku bakal ngajarin satu trik sederhana buat layouting. Jadi ada yang namanya grid system layout. Nah, jadi kita pergi ke game objek papan. Di sini kan komponennya cuma rect transform nih, ya kan? Cuma ada rect transform. Kita mau nambah komponen namanya grid layout group. Nah, jadi kalau kita tekan, nanti bakal tiba-tiba berubah sendiri nih, ngikutin papannya gitu kan. Nah, di sini cell size-nya 100, y-nya 100, kita kasih spacing-nya mungkin 20 ya secara X. Nah, ini belum kelihatan, tapi nanti aku ubah nanti deh. Jadi kita bakal bikin kolomnya itu 3 kan. Jadi di constraint kita ubah fix column count jadi 3. Nah, jadi ini misalnya kalau kalian duplicate Ctrl D, nah jadi 3 gitu. Jadi 3 doang maksimal gitu, walaupun masih ada space sisanya. Dan kalau ini nggak kita buat fleksibel, dia bakal menuhin atasnya dulu. Jadi kita kasih fix column count 3 gitu. Nah, terus ini kan nggak enak nih, nggak enak pandang nih masak di situ kan. Jadi kita ubah ke tengah. Gimana caranya? Kita kasih child alignment-nya ke middle center. Nah, jadi dia di tengah. Gitu, udah rapi kan, udah lumayan rapi, mudah kan, jadinya nggak perlu kalian setting pos X-nya berapa, posisinya berapa kayak di pertemuan 5 sebelumnya itu gitu. Nah, terus ini agak rapat banget sih gitu kan, nggak enak. Aku mau kasih jarak deh, kita kasih spacing X-nya itu berarti antar kanan kirinya itu 20,
Y-nya antara atas bawahnya juga 20 gitu. Jadi udah mulai agak berjarak nih, udah mulai kelihatan, udah enak gitu kan. Udah, kalau udah selesai kayak gini, kita udah selesai bikin papannya. Jadi buat papan dari kumpulan not udah selesai gitu kan. Nah, ini udah bisa kita mainin nih. Kalau mau kalian testing, udah bisa nih kalau dimainin nih. Jadi bisa nih, tuh. Nah, udah bisa dimainin kan. Tapi masih belum ada pengecekan nih, dan ini masih bisa apa, masih bisa diubah-ubah tuh, masih bisa berubah-ubah tuh. Nah, masih berubah-ubah, masih bisa X semua malah, dan ini nggak ada yang menang malah. Jadi mau kita cek juga dan mau kita batasin, kalau button yang udah ditekan itu nggak bisa kita tekan lagi gitu. Gimana caranya? Mungkin not ini biar nggak pusing, kita 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 kosongin aja teksnya dulu. Jadi kita hapus dulu, tinggal hapus, terus teks Pro-nya kita kosongin, dah jadi papan kosong, baru kita kontrol D lagi 9. Dan ini kan namanya not gitu kan, jadi kita ganti aja jadi 1, terus yang ini 2, yang ini 3, yang ini 4, yang ini 5, yang ini 6, yang ini 7. Nih, rename bisa dari sini. Tuh, bisa juga kalian tekan F2 di game objeknya terus ganti gitu. Nah, gini. Dah, kita udah kelihatan nih mana yang satu, berarti yang sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya udah kayak yang di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Udah rapi. Nanti setelah ini kalau kalau kita mainin ya sama masih hasilnya, kita tekan itu pasti bakal jadi X O X O X O X O X. Nah, ini harusnya menang kan, tapi belum ada tampilan apa-apa, atau masih bisa dimainin nih. Nih masih bisa dimainin. Nah, bisa dimainin. Jadi kita mau simpen isi papannya yang udah di input pemain, biar tersimpan dan bisa kita cek. Nah, gimana caranya? Di bawah turn ini kita siapin private string array yang namanya papan. Papan sama dengan new string array yang berisi 9, yang size-nya 9 gitu kan. Nah, di sini kita simpen nih. Kita simpen string apa, papan misalnya yang ini. Misalnya yang ini kan berarti 1 kan, berarti kita simpen di indeks ke 1 tapi dikurang 1 biar jadi indeks 0, karena array dimulai dari indeks 0. Jadi ini indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kan. Jadi di sini dalam papan itu jadinya kayak gini. Yang ini 0, yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3, yang ini 4, yang ini 5, yang ini 6, yang ini 7, yang ini 8 gitu. Jadi yang bawah itu dalam not kita dalam hitungan manusia, yang ini dalam hitungan array gitu kan. Nah, kita gimana ngambil gimana kita tahu yang kita tekan itu papan ke-1, misalnya papan kedua, papan ketiga. Nah, di sini kita bisa ngambil dari nama notnya. Nah, ini kan aduh, mana dia, nih aku tutup dulu aja. Nah, nih kita kan udah namain nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti bisa kita ambil nih namanya gitu. Jadi kalau kita punya game object, kita bisa ngambil namanya. Tapi yang kita refer di sini kan sebagai parameter kan text mesh pro-nya, sementara ini parent-nya. Nah, di sini kita bakal belajar cara ngambil parent dari sebuah objek gitu. Jadi kita siapin aja var, terus parent sama dengan, nah kita ambil parentnya kan dari text object, berarti text object dot transform dot parent dot game object. Nah, ini kita udah dapat nih si parentnya. Jadi kalau misalnya kita debug log, debug dot log parent, kok PHP parent.
Nah, di sini kalau kita mainin, nah, nih kalau kita tekan kita dapat nih game objeknya Unity Engine game object. Nah, tapi kita nggak mau ngambil game objeknya, kita mau ngambil namanya gitu kan. Gimana caranya? Kita kita udah ngambil parentnya, kita tinggal buat satu lagi string atau integer aja deh. Integer parent name. Nah, parent name sama dengan parent dot name, gitu aja, sesimpel itu. Nah, tapi di sini kita ada masalah baru katanya. Cannot implicitly convert type string to integer katanya. Nah, karena parent name ini tipe datanya string. Nah, mau kita convert ke integer gimana caranya? Ya tinggal integer dot, kalau kalian belajar bahasa C# mungkin sama Pak Saf, yang kelas sama Pak Saf mungkin tahu ini integer dot parse gitu ya. Ya nanti dia langsung convert integer gitu. I-nya kecil, integer dot parse. Nah gini, int kecil, parse-nya gede. Nah jadi nanti kita udah dapat kalau kita debug dot log parent name nah ini kalau kita tekan, nah keluar tuh satu, yang ini 2, yang ini 6, yang ini 9 gitu. Udah dapat nih, kita dapat name-nya. Oh, yang diklik 9, oh yang diklik 8, yang diklik 7 gitu kan. Nah, udah dapat. Sekarang tinggal kita akses dalam ke dalam array-nya nih. Gimana caranya? Tinggal dimatikan debug-nya, terus di bawah teks ini setelah kita ngeset teksnya jadi X, kita simpan juga di papan parent name kurang satu. Kenapa kurang satu? Karena indeksnya di kurang satu. Tadi kelihatan kan di sini kita indeksnya kita kurang satu nih, kurang satu, kurang satu, kurang satu, kurang satu semua nih kan. Jadi kita kurang satu, terus sama dengan X. Nah, jadi udah kita isi. Berarti papan indeks 0 misalnya indeks 1, berarti kan di array indeks 0 sama dengan X gitu. Sama di sini juga kita buat. Nah, tapi bukan X gitu. Nah, di sini kita udah nyimpen nih, udah pasti kita simpen game apa? Game papannya ke dalam papan string array kita gitu. Jadi kalau kita tekan ini udah kesimpan. Jadi kalau mau dilihat hasilnya kita coba debug log debug dot, nggak bisa sih, harus di for each. Jadi kita lanjut dulu aja. Selanjutnya kita pengen gamenya itu bisa selesai kan. Di sini udah kita simpan ke dalam data array, udah kita simpan. Tinggal kita cek datanya apakah sudah memenuhi kriteria permainan. Yang pertama kan jika sudah benar, udah sama secara vertikal atau horizontal atau diagonal. Nah, terus maka player menang gitu kan. Terus jika sudah ada yang menang, maka permainan selesai gitu kan. Nah, kita tinggal buat pengecekan di sini. Jadi kita butuh pengecekan gamenya gitu kan. Nah, gimana caranya? Kita buat aja metode baru. Ini aku turun ke bawah dulu. Ini kita buat private bool cek vertikal. Nah, cara ngecek vertikal gimana? Aku bakal ngajarin rumus paling simpel aja buat ngecek vertikal. Jadi kan ini kita udah dapat nih indeks 0, indeks papan 1, 4, 7 itu kan vertikal, ini vertikal gitu kan. 258 ini juga vertikal, 369 ini juga vertikal. Berarti kan not 147, 258 sama 369 ini vertikal semua. Jadi kita tinggal tanya aja
Nah, tapi yang kita akses tuh indeksnya berarti dari 0. Berarti 036 147 258 gitu kan. Jadi tinggal kita buat if papan 0, indeks 0 sama dengan x misalnya. Dan papan berapa lagi? Papan 3 sama dengan x misalnya gitu kan. Enggak misalnya. Emang iya gitu kan. Dan papan berarti kita cek contekan 6. Papan 6 sama dengan x gitu. Maka kita bakal return true gitu. Berarti udah ada yang sama gitu kan. Kalau bukan, kita tanya lagi is else if. Ini kita copy aja biar nggak nulis banyak-banyak. Nah, berarti yang kedua itu papan 1, terus papan 4 sama papan 7. Papan 7 kan. Nah, terus kita tanya lagi. Kalau iya, berarti return true. Nah, kalau kita buat lagi, kalau enggak, berarti yang papan 8, terus papan 5, sama papan 2 atau papan 3. Berarti ini 3, 4, 3, 6, 9 gitu kan. Yang ini 2, 4, 2, 5, 2, 5, 8. Yang ini 1, 4, 7. 1, 4, 6 gitu kan. 1, 4, 7 gitu kan. Jadinya. Nah, terus kalau iya kita return true juga. Return true. Nah, kalau nggak sama sekali berarti else. Kalau bukan semuanya kita return false. Nah, gitu simple kan jadinya. Nah, sama kita mau ngecek horizontalnya juga. Gimana cara ngecek horizontalnya? Nah, horizontal itu kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Ya udah kita copy aja nih. Copy fungsinya, terus kita ganti nama fungsinya karena ini udah ada dua nih. Jadi kita ganti satu horizontal. Nah, terus yang ini jadi satu, terus yang ini dua, yang ini tiga. Eps, salah. Ini dua, ini satu, ini nol. Indeks dimulai dari nol. Ingat aja itu. Terus ini jadinya tiga, tuh 4 udah bener. Terus ini 5, terus ini 8 udah bener. Berarti ini 7 dan yang ini 6. Nah, nih udah kita udah selesai ngecek horizontalnya. Satu lagi nih diagonal kan berarti 048 sama 246. Berarti ada dua nih. Jadi kita tinggal buat aja private bool check diagonal. Diagonal. Nah, terus kita tanya if papan indeks berapa tadi 0 sama dengan x dan papan indeks 4 sama dengan x gitu dan papan indeks berapa tadi indeks 8 ya, indeks 8 sama dengan x gitu. Kalau iya kita return true, kalau enggak kita tanya lagi kenapa nih error if papan cannot return, oh not all codes, oh ya kita kasih lagi else if papan berapa aja 2, 4, 6 berarti kan, berarti ini kita copy aja, copy papan 2, 4, tapi ini bukan 8, 6. Terus kalau iya kita return true. Nah, kalau enggak sama sekali ya kita return false. Gitu. Oh, udah. Kenapa nih? Dan papan X, papan 2.
Apa nih, ada yang salah nih kita buat bikin apanya, pengecekannya. Mengantuk aku kayaknya. Oh, ini sama dengan sama dengannya 2 kali. Nah, itu. Jadi gitu. Kalau ada error jangan panik dulu, dibaca aja dia bilang apa gitu. Terus kita teliti gitu kan. Berarti ada yang kurang di situ. Nah, udah nih, udah kita cek. Terus kalau kita mau mainin, misalnya kita mainin, ini belum bisa. Ya, kita coba ya. Nah, itu coba kita menangin si X-nya. Nah, ini kan belum ada yang menang kan? Harusnya si X menang itu. Nah, gimana cara ngeceknya? Kita buat lagi fungsi yang namanya private void check game gitu kan. Cek game yang isinya if mungkin si X gitu kan, mungkin si O gitu. Nah, jadi ini kan kita baru ngecek X-nya doang nih. Nah, sekarang mau kita ubah nih, mau kita refaktor sedikit nih, biar dia ngecek O-nya juga. Gimana caranya? Kita jadiin aja parameter string not gitu, not. Nah, si X ini tinggal kita ubah semua. Jadi semua X di sini tinggal kita ubah jadi not gitu. Sama di sini juga string not. Terus si X ini, nah gimana cara biar mudah ngubahnya? Tinggal pilih X-nya, terus Ctrl D, 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 sampai semuanya udah. Jadi kalau ini pakai VSC bisa kayak gini ya. Terus tinggal ganti dot not gitu. Terus tinggal escape gitu. Biar dia balik lagi. Nah, gitu. Terus string not juga, ini tinggal di rename juga jadi bullet, jadi not gitu kan, biar bisa cek, biar kita jadikan parameter sebagai X atau O gitu kan. Jadi tinggal kita tulis aja apakah ada yang benar secara vertikal dari X atau apakah ada yang benar secara horizontal dari X atau ada yang benar secara diagonal dari X. Nah, kalau ada berarti player X menang. Gitu kan? Player X menang gitu kan? Tinggal kita debug.log player X menang gun. Tuh. Nah, kalau bukan nggak ada, kita cek juga buat si bulletnya. Jadi kita copy aja. Nah, ini tinggal kita cek. Nah, ini ubah jadi O gitu. Nah, udah, terus tinggal kita berarti kalau O-nya ada salah satu dari sini ada yang benar, berarti tinggal kita bilang berarti player O menang. Nah, terus kita tinggal debug.log player O menang kan gitu. Nah, jadi ini udah bisa kita cek. Nah, ini kalau kita tekan, misalnya kita menangin ya. Nah, apps kok nggak muncul? Oh iya, ternyata belum kita panggil di sini. Jadi cek game ini harus kita panggil tiap notnya diklik. Jadi tiap not klik kita cek ada nggak yang benar. Kalau nggak ada ya udah. Kalau ada ya kita munculkan. Kita cek game. Nah, di sini. Nah, jadi kalau kita coba, nah udah nih. Tapi ini masih bisa kita mainin nih, tengok nih, nah, masih bisa main gitu kan. Pada X menang kan gitu kan. Tapi udah menang masih bisa main nih, masih bisa diubah-ubah gitu kan. Ini nggak boleh. Jadi gimana caranya kita matikan buttonnya kalau udah dimainkan ya kan. Jadi gimana cara matikannya? Jadi kalau di button itu kan ada interactable. Nah, ini bisa kita akses lewat codingan nih. Jadi kan kita dapat nih parentnya kan si button ya.
parent dari teks ini gitu. Jadi ini kan si button. Berarti ini si parent ini bisa kita ambil komponen buttonnya. Nah, di sini kita bakal belajar pakai get komponen. Nah, get komponen ini buat ngambil komponen. Jadi kalau kita mau ngambil komponen button, tinggal berarti parent titik get komponen. Nah, ini komponen apa yang mau diambil? Button misalnya. Button gitu. Nah, ini kok nggak ada button ya? Gitu kan. Nah, ini kita kan udah mau coba ngambil button, tapi kok nggak ada button gitu kan. Nah, katanya the type or namespace button could not be found. Kenapa? Karena Unity UI button ini harus ada di dalam adanya di dalam library Unity Engine.ui. Jadi tinggal tambah aja using Unity Engine Unity Engine.ui. Nah, kalau udah kalian import, nanti ini nggak bakal rewel lagi. Nah, terus udah kita dapetin nih buttonnya, mau kita apain? Interactable-nya kita matikan. False. Gitu. Segampang itu ngoding di Unity kan. Jadi kita bisa udah tahu nih ada apa aja di dalam komponen-komponen itu. Jadi ini kalau kita mainin, kalau udah dijawab dia mati, nggak bisa kita ubah lagi. Dia tetap X di situ. Nah, jadi ini player X sudah menang dan ini nggak bisa kita ubah, tapi ini masih bisa main. Nah, muncul masalah baru lagi kan. Nah, gitulah kalau kita bikin game emang pasti bakal muncul masalah-masalah baru. Nah, itu yang harus kita resolve. Nah, gimana cara nge-resolve-nya? Berarti kita pengennya setelah udah ada yang menang, setelah cek game ini munculkan sesuatu, kita pengen gamenya berhenti. Berarti kita buat aja nih, tinggal buat private bool game over. Nah, game over ini awalnya false gitu kan. Terus kalau udah ada yang menang, kita set game over sama dengan true. Sesimpel itu. Nah, udah deh ini. Jadi kalau misalnya kita mainin masih sama sih gini, nanti ya coba kita cek. Kita mainin. Nah, ini kalau kita mainin, kita menangin si X. Nah, X-nya udah menang, tapi kita masih bisa main nih. Nah, kita gimana cara mengimplementasikan game over-nya? Tinggal kita ketika not diklik ini, kita simpen dulu. Terus, Ctrl X ya, di Ctrl X, jangan dihapus. Terus, buat if game over sama dengan false. Jadi, dia cuma bisa melakukan ini kalau game overnya belum true gitu. Jadi kalau udah game over kita nggak bisa nginput apa-apa lagi gitu. Nah, jadi tiap ada suatu masalah tinggal kita breakdown masalahnya apa, terus kita resolve gitu. Jadi ini kalau kita menangin si X-nya, nah ini kita nggak bisa nginput apa-apa lagi buat si bot yang masih kosong gitu kan. Nah, sekarang muncul lagi masalah baru. Nah, lagi-lagi selalu pasti muncul masalah baru. Gimana kalau ternyata gak ada yang menang? Nah, misal X. Nah, gini. Nah, ini kan gak ada yang menang nih. Ya kan? Gak ada yang menang. Masa sih ada yang menang? Enggak ada yang menang. Ya kan ini kan gak ada yang menang. Tapi kok muncul ya, bentar. Kita coba ulang. Oke. Oh iya, ada yang menang kalau ini. Bentar. Nih kita apps salah. Nah, gini, ini kan nggak ada yang menang nih, nggak muncul di apa-apa di debug kan. Nah, ini kan harusnya udah nggak ada yang menang, kita pengen munculin sesuatu nih, gitu kan. Kalau udah penuh gitu. Jadi kita tinggal cek draw-nya aja. Jadi kan pasti ada draw ya kan. Nggak mungkin game TikTok tuh selalu ada yang menang. Jadi kita tinggal buat fungsi satu lagi yang namanya cek draw. Silakan ke di bawah cek game aja ya. Kita buat private
boolean check draw. Nah, di check draw ini kita tanya, tapi kita tanya tiap-tiap string di papan string array papan ini. Jadi kita for each, bukan for each sih, for integer i sama dengan 0, i kurang dari papan dot length. Nah, ini bakal ngambil ukuran papannya atau bisa 9 kalau udah pasti 9. Tapi kalau untuk yang nggak pasti misalnya bakal bertambah ukuran papannya, kita ambil length-nya aja. Terus i plus plus. Nah, terus ini kita tanya if papan indeks i masih 0 sama dengan 0, berarti kan masih ada yang belum terisi, berarti belum draw dong, berarti kita return false. Tapi kalau udah penuh semua, berarti kan udah draw tuh, berarti return true gitu. Simpel itu gitu. Itu aja. Nah, terus tinggal kita tanya else if kita cek draw. Cek draw di dalam check game. Nah, kita cek draw. Kalau emang ada check draw, berarti kita ini draw. Kita debug.log draw. Gitu kan. Terus kita game over juga gitu. Biar ya walaupun ini udah pasti penuh, nggak bisa diisi lagi. Nggak apa-apa. Nah, terus kalau udah gini, udah. Kalau kita mainin, kita draw kan. Coba ya. Nah, gini, draw katanya. Dia bakal ngedraw gitu. Jadi udah kelihatan, udah nampak tuh, udah draw gitu kan. Udah selesai game kita gitu. Udah sampai sini aja. Sebenarnya gamenya udah bisa kita tanya. Kalau dari note-nya ini udah secara feel ini udah done. Jika sudah ada yang permainan, sudah ada yang menang, permainan selesai. Jika papan penuh, maka permainan seri. Ini juga udah done. Udah selesai semua. Nah, jadi kalau kalian bikin suatu program, ada baiknya kalian breakdown dulu kayak gini. Jadinya kalian tahu, oh flow-nya setelah ini kita harus kayak gini gitu. Nah, kalau bingung, ya bisa dicoba bedah pelan-pelan gitu. Nah, di sini aku mau intermezzo dikit. Kita kasih tambahan nih. Mau kita kasih teks gitu gimana. Nah, di dalam Canvas tinggal kita tambah nih UI tapi teks Mesh Pro gitu kan. Nah, itu nanti kelihatan nih teksnya di sini. Nah, ini mau kita pindahin aja ke atas ini pakai transformnya. Nah, pindahin ke sini misalnya. Terus ukurannya kita gedein. Nah, kita gedein gini ke kiri. Ini juga ke kiri tapi dia di tengah. Terus fontnya bold deh. Terus apalagi size-nya gedein dikit gitu kan. Segini gitu misalnya 40 berarti. Nah, ini kita ganti namanya jadi announcement text gitu. Announcement text ini kita pindahin ke atas atau di situ juga nggak apa-apa. Jadi ada dua nih di Canvas, ada announcement text, ada papan gitu kan. Nah, kita pengen announcement text ini bakal berubah kalau udah ada state gitu. Kalau misalnya udah ada yang menang atau ada yang seri, ada yang kalah atau siapa yang menang gitu ya kan. Nah, gimana caranya? Kita ke game manager, kita refer si announcement text-nya gitu kan. Jadi kita tinggal buat public text mesh pro UI announcement text gitu. Nah, kalau public bisa kalian tahu sendiri ya. Kalau public dia nanti muncul di inspektor. Nanti tinggal kita tarik ke dalam inspektornya di game manager gitu kan. Nah, kalau udah tinggal kita ubah nanti. Jadi ini nggak kita debug log lagi. Kita ganti aja announcement text dot text sama dengan. Nah, jadi tinggal dihapus kurung-kurungnya ini biar nggak bingung dia, biar nggak error lagi. Nah, udah. Kalau udah kayak gini, udah deh. Udah selesai game kita, udah makin keren gamenya.
Mungkin nanti bakal kita tweak lebih dalam lagi bareng Mas Niko juga. Jadi misalnya ini kalau udah ada yang menang, nah player X menang kan gitu. Kalau misalnya si player bulatnya menang, berarti ini nah player O menang kan. Nah, tapi kalau draw, coba kalau draw gimana cara main draw? Nah, draw gitu. Ya, udah selesai gitu. Udah selesai game kita. Ya, gitu sih untuk game Tic-Tac-Toe ini. Semoga bisa kalian implementasikan. Nanti kalau ada kendala silakan bahas di grup atau bisa japri aku langsung. Oke.